Kenapa orang itu perlu melakukan nahi mungkar? Nah, pertama, apa itu arti dari nahi mungkar? Jadi nahi mungkar itu adalah ketika misalnya kita melihat ya atau merasakan sesuatu hal yang janggal, hal yang nggak benar, ya hal yang salah gitu. Nah, kita tidak takut ya atau berani untuk melaporkannya ya atau men-speak up-kannya atau mengkomunikasikannya gitu, atau menyampaikannya. Kenapa? Ya simple, karena itu salah gitu ya, karena itu tidak benar ya, karena itu zolim. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya kalau misalnya secara umum ya, yaitu agama ya. Apapun agama yang Anda yakini, saya yakin bahwa tidak ada yang pro dengan kejahatan. Nggak mungkin ya, tidak mungkin. Yang kedua moralitas, yang ketiga fitrah. Ya, moralitas maksudnya apa yang benar dan yang salah yang disepakati secara umum, terutama di negara kita ya, di negara kita. Dan kemudian moralitas dan fitrah yang secara alamiah kita akan tahu bahwa itu salah ya, mukulin orang ya, mukulin pasangan, mukulin, pokoknya hal-hal yang zalim ya, mencuri, ngerampok ya, menghina orang dan lain sebagainya, itu adalah hal yang salah. Nah, dalam kondisi ini maka nahi mungkar perlu dilakukan. Kenapa? Saya pernah baca pepatah ya, ini bagus banget dan ternyata itu bahkan digunakan sebagai mindset secara nyata dalam sebuah kasus di Amerika ya. Ada guru aliran sesat ya bikin kacau di satu daerah ya. Kata-katanya begini, yang membuat kejahatan terus terjadi dan makin parah adalah karena orang baiknya tidak melakukan sesuatu ya. Yang bikin kejahatan makin menjadi-jadi, merajalela adalah karena orang baiknya tidak melakukan sesuatu alias diam-diam saja. Nah, ini prinsip ini bukan sekedar mau selamat sendiri dan lain sebagainya, enggak. Tapi kalau misalnya enggak dilakukan, cepat atau lambat kita dan Anda itu juga akan kena akibatnya karena nggak dicegah dari awal ya. Sama kayak di parenting, misalnya kita ngelihat anak kita mencuri ya, itu harus segera diatasi. Pertama perlu dikasih batasan ya, boundaries, kasih ini salah ini benar, kemudian dicari tahu kenapa dia mencuri ya. Mungkin kena kurang jajan, nah kalau misalnya kurang jajan ya tambah jajannya ya, secara bertahap. Misalnya kalau Anda secara keuangan juga lagi belum bagus ya, kasih tapi jangan terlalu banyak sehingga nanti dia kehilangan keinginannya untuk mencuri ya. Kemudian selanjutnya, nahi mungkar ini terlihat sangat jelas manfaatnya, terutama ketika contohnya akhir-akhir ini ada misalnya kayak kasus jilbab ya, orang-orang yang paskibra itu dilarang jilbab gitu, padahal nih para muslimah gitu. Kemudian netizen marah dan mereka bersepakat untuk melakukan nahi mungkar ya pada orang yang ngakunya paling Pancasila ya, yang cilakanya dia seorang profesor agama gitu ya, profesor agama Islam gitu, guru besar malah kayak gitu kan. Itu jadi aneh sehingga bukan seluruh ya, banyak dari orang-orang yang beragama terutama Islam itu melakukan nahi mungkar dan akhirnya dibolehkan menggunakan jilbab. Itu kalau misalnya nggak dilakukan nahi mungkar, itu akan terus dilakukan, itu test the water ya. Kemudian misalnya kayak ada satu keluarga ya, dia mau mengubah RUU sesuka hatinya itu, akhirnya komika ya, netizen, artis-artis ya, para pemimpin politik apa segala macam itu bersatu untuk mencegah itu terjadi, supaya si keluarga yang aneh ini, yang gila ini, itu tidak sesukanya mengobrak-ngabrik dasar negara kita. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya berhasil juga. Gimana kalau misalnya tidak nahi mungkar? Oh, hancur, makin parah. Ini kejadiannya udah makin parah nih, gara-gara misalnya yang sana-sana itu. Tapi karena dilakukan nahi mungkar, akhirnya tercegah. Ya ini banyak lagi kasusnya, itu kayak 2 kasus yang termasuk paling baru gitu, nahi mungkar. Misalnya apa lagi ya? Ada dokter ya, kasus dokter yang diduga waktu itu bunuh diri ya.
Kemudian akhirnya di speak up ya, diangkat nih beritanya. Dan gara-gara berita itu naik, akhirnya kampusnya itu diperiksa. Dan benar, ternyata terjadi pembulian. Dan pembulian itu bukan cuma sama almarhumah dokter itu, tapi juga ternyata sudah terjadi sekian tahun mungkin, atau sekian puluh tahun, bukan cuma di kampus itu atau di universitas itu, ternyata universitas lain juga begitu. Sehingga terjadi perlawanan, ya memang ada clash memang ada gesekan segala macam. Tapi poinnya adalah ketika hal itu terjadi, itu memicu perubahan. Itulah manfaat dari nahi mungkar. Kita bisa mencegah kerusakan, kehancuran, keremukan ya dari negara ini, dari agama, dari bangsa ini gitu, yang sudah capek-capek diperjuangkan oleh para founding father kita, beserta para pejuang yang dengan darahnya ya, dengan nyawanya berkorban supaya kita bisa hidup enak sekarang. Ya Anda lihat aja gimana tuh Palestina sekarang. Palestina lah, daerah banyak lagi daerah lain sih sebenarnya, bukan Palestina aja yang sedang saat ini masih dijajah gitu. Ya, kenapa? Karena nahi mungkar ini adalah sunnatullah, memang harus begitu. Ya misalnya yang contoh yang kecil aja, Anda misalnya dibully orang, ya dibully orang, terus Anda diam aja, itu orang akan ketagihan menghancurkan Anda. Makin lama makin hancur kalau misalnya Anda tidak melakukan sesuatu. Ya, makanya saya ajarin anak saya, kalau misalnya dibully orang, santai dulu. Kalau dia fisik, hajar balik, nggak apa-apa. Nanti saya turun tangan nih, kalau misalnya ini bangku sekolah nggak ada masalah gitu. Itu mengajarkan anak supaya bisa stand up ya, supaya bisa membela dirinya sendiri. Ingat ya, yang membuat kejahatan makin gila ya, pembulian makin gila, kezaliman makin gila adalah karena orang-orang baiknya tidak melakukan sesuatu alias diam saja. Jadi menurut saya itulah nahi mungkar. Ya jangan dipisahkan. Apakah dengan nahi mungkar kita jadi orang yang nyinyir terus, marah terus? Enggak. Ini disatukan antara amar ma'ruf atau berbuat kebaikan. Anda sedekah nih, ya Anda berbagi, Anda berbuat baik, Anda berceramah, ya Anda menulis status atau bikin video seperti ini sharing. Tapi Anda juga melakukan nahi mungkar. Jadi seimbang, ini jangan dipisahkan gitu, tapi disatukan. Ya jangan berbuat baik saja, nggak bisa. Ya itu nggak sesuai dengan hukum alam. Memang harus ada nahi mungkar. Misalnya di dunia tanaman ya, Anda menanam nih gitu. Ya, Anda udah siram nih, kasih pupuk. Tapi ada hal yang perlu dicegah, yaitu hama gitu, yang harus hati-hati. Kalau ada hama gimana? Ya kan? Ada hama nih, ada binatang yang biasanya sering makanin tanaman. Itu Anda perlu mencegahnya gitu. Supaya apa? Supaya tanamannya nggak mati. Supaya tanamannya atau pohonnya bisa tumbuh, bisa berbuah dan memberikan manfaat. Bisa dimakan buahnya enak, bisa disayur, nggak dimakan nggak dihantam sama hama, sehingga akhirnya hasil panen hancur dan lain sebagainya. Itu maksud saya, di alam semesta ini aja udah ada contohnya ya, bahkan di dunia tanaman segala macam ya. Jadi kalau di dunia manusia itu misalnya kayak pembulian, kezaliman, RUU lah diganti-ganti sesuka hati dan lain sebagainya, melarang jilbab, ya pembulian di kampus, di sekolah, dimanapun, itu perlu dicegah. Nah menurut saya itu fungsinya nahi mungkar, tanpa menghilangkan kewajiban atau hal-hal di mana kita bisa berbuat baik. Berbuat baik iya, itu nggak usah ditanya lagi, memang harus, memang wajib. Cuman nahi mungkar juga iya, nggak usah nggak enakan, salah ya salah saja gitu. Dan karena kesalahan itu bisa lama-lama itu merembet ke sana kemari, hancur sehancur-hancurnya. Ya, istilahnya kalau orang barat bilang ya, bunuhlah monsternya ketika dia masih kecil. Jadi ketika misalnya ada nahi mungkar kecil, itu langsung dicegah, langsung dilarang, dan dikasih tahu solusinya gimana baiknya. Supaya apa? Supaya tidak membesar. Ini kasus lain yang termasuk paling besar banget, dan ini luar biasa banget ya. Di Amerika itu, di satu daerah itu ada mafia Italia yang sudah 100 tahun berkuasa. Ya 100 tahun nih. Ya, bunuh orang, ya ngutangin orang, menjalin orang, menguasai para petinggi-petinggi elit ya di New York waktu itu kalau nggak salah. Nah terus ada satu atau beberapa orang yang paling saya ingat, Rudolph Giuliani atau Rudy Giuliani. Dia ini orang Italia, ya Italia Amerika. Dia ngelihat kakeknya digebukin sama mafia Italia waktu dia masih kecil. Nah pengalaman itu membuat dia benar-benar marah gitu.
Dia benar-benar marah. Dia belajar boxing ya, jadi juara boxing di kampus kalau nggak salah waktu itu. Dan akhirnya jadi pengacara. Mereka yang masih usianya berapa ya? 20-an akhir ya kalau nggak salah. Ada 2 orang temannya yang lain. Itu melakukan nahi mungkar. Mereka melawan para mafia Italia New York yang terdiri dari sekitar kalau nggak salah 5 atau 6 keluarga mafia. Ingat ya, mafia itu artinya mereka itu ngebunuh orang, bahkan ngebunuh anggotanya sendiri kalau misalnya berkhianat atau saling serangan dengan keluarga yang lain. Tapi Rudolph Giuliani bekerja sama dengan orang-orang yang hatinya masih jujur ya, mungkin polisi di sana, FBI di sana segala macam. Akhirnya mereka bersatu selama bertahun-tahun, ya disadap, ya dicari buktinya, dan akhirnya berhasil membasmi mafia Italia di New York waktu itu, yang sudah mungkin kalau nggak salah 100 tahun berkuasa. Dan New York di masa kepemimpinan Rudolph Giuliani itu jadi termasuk paling sukses. Dan cara Rudy Giuliani ini mengatasi misalnya kayak orang-orang yang suka coret-coret di tembok itu, ya udah dibersihin, dicoret lagi segala macam. Itu dia misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran dikit aja yang kayak gitu, itu langsung disuruhnya orang untuk mengecat ulang. Ya, mengecat ulang. Jadi udah capek-capek dia bikin graffiti ya kalau nggak salah namanya. Graffiti itu segala macam, capek semalaman, habis itu langsung dihapus sama orang itu, dicat lagi. Bikinnya lagi, dicatnya lagi. Akhirnya kan kapok ya. Capek banget aku udah bikin, habis itu dicat lagi gitu. Ya, terus yang kedua misalnya kayak ada pelanggaran di kereta api, biasanya dibiarin orang. Mungkin pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu biasanya dibiarin. Nah, Rudy Giuliani waktu itu langsung nangkep orangnya. Jadi kayak dibikin semakin kebijakan. Kalau misalnya ada yang kecil itu langsung ditangkap. Ya, akhirnya orang kan jadi ngeri ini, ngeri juga nih. Dan itu serius. Itu betul-betul dibuktikan. Nah, apa yang terjadi? Ya, tingkat kejahatan di New York itu menurun sangat drastis. Kenapa? Karena langsung ditindak, nggak didiamin sama dia. Ada kejahatan kecil, hajar gitu. Ada orang bikin graffiti, hajar. Ada yang ngebunuh, langsung hajar juga. Jadi nggak ada dibiarin lah, ikhlas, pasrah, tawakal, sudah kehendaknya, wes wayahe, ya kita ini adalah wayang. Itu nggak ada. Langsung action, bertindak. Dia langsung nahi mungkar. Nggak ada cerita. Nah, inilah yang menyebabkan waktu itu Rudy Giuliani menjadi salah satu kayak semacam wali kota New York paling sukses, paling pemberani, dan itulah kisah nyata ya. Anda silakan cari di YouTube, ada di Netflix kalau nggak salah, ada juga tentang cara dia mengatasi para mafia. Itu luar biasa banget ya, sangat inspiratif. Dan itulah kenapa pentingnya nahi mungkar ya, penting banget itu. Jangan dianggap remeh gitu. Ini penting banget. Oke, karena di ajaran Islam sendiri, agama yang saya yakini, itu nahi mungkar itu adalah sesuatu yang maha penting gitu. Ya, bahkan pahalanya dalam beberapa keilmuan ya, bukan beberapa sih, ada satu hadis. Ya, siapa yang berani mengatakan kebenaran pada penguasa, itu pahalanya besar banget itu. Besar banget ya. Nahi mungkar itu pahalanya luar biasa. Makanya ada namanya jihad. Ya, kita korban nyawa nih gitu demi membela kebenaran sampai nyawa loh, dan itu pahalanya nggak ternilai, luar biasa ya, pahala amal kebaikannya. Disitulah Islam itu tawazun ya, keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini memang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Berbuat baik iya, nggak usah ditanya lagi ya, taken for granted itu ya. Tapi nahi mungkar, oh iya juga gitu. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Itulah pentingnya nahi mungkar. Jadi Anda semua yang nonton di sini mudah-mudahan memahami ya, bahwa jangan cuman berbuat baik saja. Tetap berbuat baik, dan jangan lupa ingat selalu untuk juga melakukan nahi mungkar sebisa Anda, sekuat Anda, sejauh mana yang Anda bisa. Entah itu lewat status Facebook, entah itu lewat video dan lain sebagainya, just do it. Semoga bermanfaat ya. Silakan diskusi yang sehat di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.